patungan usaha, uang prestasi, atau cedera janji. Nah, itu. Tuntutannya bang, pasal yang di ini diajukan? Cedera janji itu di 1340 kalau nggak salah ya. Kuper 1340. Di situ tentang ada PMA, tentang ada juga uang prestasi ya, tergantung nanti penjabaran kita. Intinya ada cedera janji ya kan, ada cedera janji. Nah kita menuntut supaya nanti bukti yang kita sampaikan seperti sertifikat itu sebagai data otentik kepada pengadilan sebagai bukti kita bahwa sudah mentransferkan sejumlah uang, dan juga apa yang kita transfer itu dan keuntungan yang dijanjikan 8% itu supaya dilaksanakan, dan juga istilah itu kerugian material dan imaterialnya ya mungkin dari kita beracara atau dari klien-klien kita kan, makan waktu, makan pikiran, makan tenaga, bahkan ada tekanan segala macam, itu kan sebagai kerugian imaterial. Nah nanti di dalam mediasi itulah nanti kita akan musyawarahkan menjadi suatu kesepakatan yang terbaik yang bagaimana. Untuk ke depan, minggu depan atau agenda selanjutnya apa bang? Kalau agenda yang selanjutnya yaitu kita nunggu dari pihak tergugat 3 ya kan, karena masih didelegasikan bahasa dari majelis hakim kan. Nah, kita kurang tahu prosesnya bagaimana kan. Seharusnya kalau misalkan tanggal 6 seharusnya hadir, apakah itu sudah sampai atau tidak. Cuma kemarin saya belum tahu kabarnya. Nah, sama untuk memperbaiki domisili. Ya, domisili sudah kita dapat. Terakhir saya dari 12 orang korban ini, mereka maukah untuk mediasi dan akhirnya mereka mau. Makanya kemarin kita hadirkan tuh kemungkinan saya kira dari Ustadz dari Haji Yusuf Mansur kan datang itu. Saya inginnya islah mempertemukan ya kan, bagaimana. Jadi kan chemistry-nya dapet tuh ya kan di situ. Nah cuma ya enggak tahu kan ya. Tidak berusaha untuk mendatangi secara pribadi, tidak di dalam konsep hukum pengadilan dong? Kayak itu sudah, kalau kita seorang lawyer kan mesti kan ada teknisnya ya. Ya kalau kita bersurat, dan dengan cara bersurat itu sebagai tanggung jawab kita kan, kita bersurat kepada lawan kita, nah nanti itu sebagai bukti kita gitu loh. Kalau dari pihak klien sendiri ya sudah berusaha ya, namun ya itu tidak bisa terhubung. Kan tadi hampir 12 orang yang abang bilang ya. 13 mereka itu sudah ada yang dibayar belum dari pihak YM? Sudah ada, memang sudah ada. Berapa orang bang? Yang sudah dibayar itu kita nggak menafikan ya, memang sudah ada 2 orang, 2 orang kan gitu. Nah cuma kan ada trik-trik kita, makanya di dalam formulasi gugatan itu nanti kita sampaikanlah dalam mediasi atau dalam proses persidangan gitu. Dari pihak abang dan pihak YM sendiri, paling kan kemarin kan sudah sidang, mungkin ada titik terang untuk mediasi, mungkin karena YM sendiri kan sempat mengatakan dia bersaksi dan bertanggung jawab untuk semua mengembalikan itu. Nah dari pihak abang sendiri seperti apa feedbacknya? Kalau dari kita dari awal ingin ya islah dalam arti ya pingin istilahnya nggak ada permasalahan, nggak sampai kita ajukan gugatan dari awal. Ya mungkin dari niat awal kita kan udah ngasih surat somasi ya kan, mengingatkan bahwa saudara mempunyai kaitan dengan klien kami ya kan. Nah, sebenarnya kita udah ngasih somasi pertama, kedua itu ada etikat kami untuk islah. Yuk kita selesaikan sama-sama. Istilahnya non litigasi lah. Nah, tapi tidak ada jawaban, tidak ada tanggapan. Akhirnya kita ajukanlah gugatan. Toh nanti misalkan saat proses sidang ya kan, terus ada mediasi, ya kita ajukan nanti. Ya, bagaimana yang terbaik? Yang penting istilahnya saling untuk menguntungkan dan istilah itu terjadi, perdamaian itu terjadi. Jadi gini, klien kita mentransferkan setelah dapat program patungan usaha ya kan, terus tertarik ya karena diperuntukkan untuk haji dan umroh, dan terus yang menyampaikan juga seorang ustadz ya, akhirnya mengirimkan sejumlah uang yaitu ke rekening pribadi, ada yang lewat Mandiri maupun BCA. Nah dari situ dapatlah sebuah sertifikat. Jadi hanya kesepakatan ya, dengan sepakat itu yang muncullah sebuah sertifikat ya kan, ada yang jumlahnya 10 juta, ada yang jumlahnya 12 juta.
Nah, sedangkan syarat-syarat dan ketentuannya itu ada di baliknya sertifikat itu, yang menjanjikan bahwa setiap tahun ya setelah mensetorkan duit 12 juta itu akan mendapatkan keuntungan 8%, dan kita nggak tahu nih 8%-nya dari investasi jumlah uang atau dari hasil ya kan yang didapat oleh oleh hotel ya. Nah, setelah itu dibagi prorata, kita nggak tahu. Kalau untuk masalah yang hotel sendiri Bang, sebenarnya keinginan dari korban ini seperti apa sih? Kan hotel itu juga istilahnya sudah bangun gitu ya? Ya. Keinginan itu seperti apa ya, sudah berdiri? Ya kalau keinginannya sebenarnya dari awal itu pingin hak-haknya itu yang sudah diinvestasikan tuh dikembalikan kan gitu. Namun ada loss komunikasi setelah mengirimkan sejumlah uang, terus dapat sertifikat, terus tidak ada kabar lagi karena nomor yang tertera di sertifikat maupun informasi yang dapat dari televisi itu dihubungkan tuh enggak nyambung gitu loh.